Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujiannya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk belajar agamanya. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, di channel Hijrah Butuh Ilmu ini kita akan berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Hilal Talibil Ilm karya Syekh Abu Bakar Zaid, yang kita akan memulai pembahasan selanjutnya, yaitu bab 6, yaitu dengan judul menghiasi diri dengan akhlak mulia. Semoga Allah menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita, sebagai sebab pertambahan iman dan amal soleh. Baik, kita akan memulai pembahasannya dan mulai bagian pertama, yaitu pembukaan konten pada bab ini. Setelah pada bab sebelumnya kita telah menjelaskan tentang adab dasar penuntut ilmu, keikhlasan ilmu sebagai ibadah, menjaga niat, dan hubungan ilmu dengan takwa. Maka sekarang pembahasan masuk kepada salah satu buah ilmu yang paling tampak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akhlak mulia. Ini sangat penting sebab banyak orang yang ingin dikenal sebagai penuntut ilmu, tetapi tidak semuanya mau sungguh menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Sebagian orang semangat belajar, semangat menghadiri kajian, semangat membaca, dan bahkan semangat berdakwah, tetapi dalam praktiknya biasanya kasar, sikapnya sombong, wajahnya meremehkan orang, mudah mencela, sulit menerima koreksi, ringan memutus hubungan, dan keras kepada sesama muslim tanpa hak. Ini pentinglah, disinilah pentingnya bab ini. Ilmu tidak boleh hanya menambah bahan bicara, tetapi harus menghiasi pembawanya. Penuntut ilmu seharusnya menjadi manusia yang paling tampak pengaruh ilmu pada akhlaknya. Mengapa? Karena ilmu agama itu adalah datang dari wahyu, dan wahyu datang untuk memperbaiki hati, lisan, amal, dan hubungan manusia dengan Rabbnya serta dengan sesamanya. Bab ini juga sangat relevan dengan kondisi umat saat ini. Banyak orang yang awam menilai agama bukan pertama kali dari dalil yang dibawa, tetapi dari akhlak orang yang membawanya. Kalau pembawa ilmu tampak angkuh, kasar, tidak beradab, maka itu bisa menjadi fitnah besar. Bukan karena kebenaran menjadi salah, tetapi karena akhlak buruk membuat manusia menjauh dari cahaya ilmu. Maka posisi bab ini sangat penting dalam pembinaan penuntut ilmu. Ia mengajarkan bahwa akhlak mulia bukan pelengkap, tetapi bagian dari hilyah penuntut ilmu itu sendiri. Penuntut ilmu harus tampak pengaruh ilmunya pada tawadu, kesabaran, kelembutan, kejujuran, amanah, adab berbicara, dan kesantunannya. Lalu kita lanjutkan pada bagian kedua, teks matan pada kitab ini. Kita berkata yang maknanya seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, sebab yang luhur dan sifat sepuji. Ilmu yang benar seharusnya memperbaiki pembawanya, menundukkan jiwanya, melembutkan akhlaknya, serta menjadikannya jauh dari sifat kasar, sombong, dan akhlak yang rendah. Lalu yang ketiga, penjelasan makna umum pada bab ini. Maksud utama bab ini adalah bahwa akhlak mulia adalah pakaian penuntut ilmu, bukan sekedar tambahan, bukan sekedar pemanis, tapi juga bagian dari identitas dirinya. Akhlak mulia juga dimaksud bukan sekedar sopan santun umum, tetapi kosong dari nilai syariat. Yang dimaksud adalah akhlak yang lahir dari iman dan ilmu. Misalnya, jujur karena takut kepada Allah SWT, lalu tawadu karena sadar bahwa ilmu adalah karunia Allah SWT, lalu selanjutnya sabar karena mengharap pahala, lalu selanjutnya menjaga lisan karena takut dosa, lalu selanjutnya berlemah lembut karena mengikuti sunnah, lalu menahan amarah karena ingin menyelamatkan diri dari muka Allah SWT.
Jadi akhlak dalam bab ini bukan sekedar etika sosial tetapi bagian dari penghambaan. Mengapa penuntut ilmu harus sangat menekankan akhlaknya? Karena orang yang belajar agama membawa amanah lebih besar daripada orang awam. Bila orang awam berbuat kasar, kerusakannya mungkin terbatas. Tapi bila penuntut ilmu berbuat kasar, manusia bisa berkata, kalau begini akhlaknya orang berilmu, lalu apa manfaat ilmunya? Maka kerusakan akhlak menuntut ilmu tidak hanya mencelakakan dirinya, tapi juga bisa menjadi penghalang manusia dari kebaikan. Maka akhlak mulia adalah bukti bahwa ilmu bekerja dalam hati kalau benar-benar ilmu itu semakin bertambah tetapi akhlak semakin buruk, maka itu tanda bahaya. Bisa jadi orang itu mendapatkan informasi tetapi belum mendapatkan terbiah hatinya. Dalil Al-Quran dan hadis terkait pembahasan ini sebagai berikut. Allah SWT beriman, karena sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi Allah menggambarkan Nabi Muhammad itu benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ayat ini adalah pujian Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia adalah kedudukan sangat tinggi, dan penuntut ilmu yang benar tentu harus meneladani Nabi Muhammad SAW dalam akhlaknya. Allah SWT juga berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlakulah melembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar kepada mereka, hati mereka kasar, tentunya mereka akan lari dari sekitarmu. Quran Surat Al-Imran 159. Ayat ini sangat penting. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ditegaskan untuk bersikap lembut, maka apalagi bentuk ilmu. Kekasaran bisa membuat manusia lari meskipun yang membawa adalah kebenaran, yang dibawa itu adalah suatu kebenaran. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 34, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ayat ini menunjukkan pentingnya adab tinggi dalam menyikapi manusia. Penuntut ilmu tidak boleh membalas keburukan dengan akhlak yang rendah. Demikian juga Allah SWT berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Surat Al-Quran Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tanda hamba Allah yang baik adalah tawadu, baik dalam dan baiknya lisan. Ini sangat cocok untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di riwayat Muhammad 8952 Hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak mulia termasuk inti risalah Islam. Maka mustahil penuntut ilmu agama meremehkan akhlaknya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling sempurna keimanannya di antara kaum muslimin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di riwayat Abu Daud 462, Tirmizi 1162, Hasan sahih. Status hadisnya Hasan sahih. Hadis ini menegaskan hubungan antara iman dan akhlak. Semakin baik iman seseorang, seharusnya semakin baik pula akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin daripada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud 479, Tirmizi 203 sahih. Ini menunjukkan besarnya akhlak di sisi Allah SWT. Jadi akhlak bukan sekadar urusan sampingan, tapi amalan yang sangat berat timbangannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat ke tempat dudukku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi 2018 Hasan. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak yang luar biasa. Penuntut ilmu seharusnya paling semangat meraihnya. Lalu kita lihat bagaimana penjelasan ulama terkait masalah ini. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Manarji menjelaskan bahwa agama seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa mengunggulimu dalam akhlak, maka ia mengunggulimu dalam agama di sisi itu.
Makna global ini sangat kuat. Kualitas agama seseorang sangat terkait dengan kualitas akhlaknya. Lalu penjelasan Imam Nawawi terkait bab ini juga dalam Riyadul Salihin menyusun bab-bab akhlak dengan sangat luas. Ini menunjukkan bahwa para ulama hadis dan fikih tidak memisahkan ilmu dari akhlak. Menuntut ilmu yang benar harus mempelajari adab sebagaimana ia mempelajari hukum. Kita dengar penjelasan Hafiz Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam saat menulis biografi para ulama berkali-kali menyebut wara, tawadu, kelembutan, sabar dan akhlak mereka. Ini pelajaran penting. Para ulama besar tidak hanya dikenal karena ilmunya tetapi karena akhlaknya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa juga menjelaskan secara global bahwa akhlak yang terpuji termasuk dalam kesempurnaan iman dan syariat. Maka siapa yang membawa ilmu tetapi meninggalkan akhlak, ia telah membawa sebagian dari meninggalkan sebagiannya. Lalu kita lanjutkan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah hadis, beliau yang banyak menjelaskan bahwa ilmu salaf adalah ilmu yang melahirkan khusyuk, tawaduk dan diam dari hal yang tidak bermanfaat dan adab yang bertinggi. Jadi ilmu yang benar tidak memproduksi manusia arogan tetapi manusia yang lembut dan jujur. Kesimpulan dari penjelasan para ulama ini sangat jelas. Akhlak mulia adalah salah satu bentuk bukti nyata bahwa ilmu itu hidup dan bermanfaat. Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan ke-6, ilmu analisa ilmiah dan logika syar'i terkait pembahasan ini. Mengapa ilmu harus melahirkan akhlak mulia? Karena ilmu memperkenalkan seorang kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW, kepada pahala dan dosa, kepada hak manusia, kepada kewakibatnya, dan setiap ucapan dan setiap perbuatannya. Maka bila ilmu benar, logikanya ia harus menahan jiwa dari akhlak yang rendah. Orang yang tahu bahwa Allah SWT mendengar setiap ucapannya, seharusnya lebih menjaga lisan. Orang yang tahu bahwa kesombongan menghalangi kebenaran, seharusnya dia tawadu. Orang yang tahu bahwa gibah adalah dosa, seharusnya dia lebih berhati-hati. Orang yang tahu kemuliaan sabar, seharusnya tidak segera mendadak marah. Orang yang tahu sunnah Nabi Muhammad SAW, seharusnya berusaha meniru kelembutan beliau. Maka bila ilmu tidak menahan seseorang dari akhlak buruk, maka setidaknya ada dua kemungkinan: ilmunya belum benar-benar dipahami, atau ilmunya dipahami tapi hawa nafsunya belum ditundukkan. Lalu kita lanjutkan, kenapa itu berarti ilmu tidak boleh menipu dirinya sendiri dengan anggapan yang penting akhirnya saya benar, belakangan ini keliru. Ahlussunnah tidak memisahkan antara keduanya, terlurusnya keyakinan dan baiknya akhlak. Bahkan akhlak buruk bisa merusak penerimaan manusia terhadap kebenaran di bawahnya. Namun juga perlu dipahami, akhlak mulia bukan berarti melembek terhadap kebatilan, berarti menutupi kesalahan, kesesatan, bukan berarti pula diam dalam kemungkaran. Tapi tidak, akhlak mulia adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang syar'i, adil, beradab, tanpa kezalim, tanpa kesombongan, tanpa hawa nafsu. Ini kriterianya. Jadi akhlak mulia itu tidak bertentangan dengan ketegasan. Yang bertentangan dengan akhlak mulia adalah kezaliman, kedustaan, kesombongan, penghinaan, kekerasan dan tidak dibenarkan, yang tidak semuanya tidak dibenarkan oleh syariat. Lalu kaitannya hubungan bab ini dengan realita kehidupan. Bab ini sangat hidup dalam realita kehidupan umat saat ini. Sering kita melihat ada orang yang rajin mengikuti kajian, tapi keluarganya mengeluh akhlaknya. Dia bicara agama, tapi di rumah dia keras, meremehkan. Keluarganya mudah marah atau kasar kepada kedua orang tuanya. Ada pula yang aktif berdakwah di media sosial, tapi lisannya penuh ejekan, sindiran, sombong dan penghinaan. Ada juga yang merasa bahwa karena ia membawa manhaj yang benar, maka ia bebas berbicara semaunya. Ini berbahaya. Kebenaran tidak butuh akhlak buruk untuk ditegakkan. Justru akhlak buruk sering menjadi pintu fitnah terhadap kebenaran. Di masyarakat awam, hal ini seperti ini berdampak besar. Kadang mereka tidak mampu menilai detail dalil, tetapi mereka bisa menilai apakah pembawa ilmu itu jujur, tawaduk, santun atau berakhlak. Maka
Ketika akhlak buruk tampak, sebagian orang akhirnya menjauh, bukan karena benci kepada kebenaran, tetapi karena terluka oleh para cara penyampainya. Di media sosial, ujian ini lebih besar lagi. Ada budaya cepat bereaksi, cepat membantah, cepat menyindir, dan cepat mempermalukan orang. Ini semua bertentangan akal penuntut ilmu yang seharusnya lebih tenang, lebih hati-hati, lebih takut berbicara tanpa pertimbangan syar'i. Karena itu, bab ini bukan sekadar pembahasan yang indah, bukan, tetapi obat yang sangat dibutuhkan oleh umat hari ini. Bagian ke-8, peringatan terhadap penyimpangan terhadap pembahasan bab ini. Pertama, kasar kepada semua muslim tanpa hak. Ini penyimpangan besar, kata gagasan syar'i tidak bersama dengan kekerasan hawa nafsu. Kedua, sombong karena ilmu. Ini sesuatu penyakit yang berbahaya. Ilmu seharusnya menumbuhkan tawadu, bukan membesarkan diri. Kalau yang ketiga, meremehkan adab atas nama membela sunnah. Ini juga kesalahan. Sunnah tidak dibela dengan zalim, dusta, penghinaan, dan hawa nafsu. Lalu keempat, lisan yang tajam terhadap individu tanpa butuh syar'i. Penuntut ilmu harus menjaga lisannya, menjaga penyimpangannya boleh, penjelasan penyimpangan boleh, dan kadang wajib, tapi tidak dengan melampaui batas. Lalu yang kelima, memisahkan akhlak dari akidah dan manhaj. Ini juga salah, pemisahan yang salah. Al-Sunnah mengajarkan akidah yang lurus sekaligus akhlak yang lurus. Akidah yang lurus dan sekaligus akhlak yang lurus. Lalu bagian 9 kita lanjutkan, menurutkan beberapa kesalahan sering muncul. Yang penting akidah benar, akhlak tidak terlalu penting. Salah, akidah yang benar harus menumbuhkan akhlak yang benar. Kalau tidak, ada masalah pada pengaruh akidah dalam jiwanya. Kalau lembut berarti tegas. Ini juga keliru, karena Nabi Muhammad SAW orang yang paling lembut pada tempatnya dan paling tegas pada tempatnya. Lembut bukan berarti lemah, tegas bukan berarti kasar. Lalu selanjutnya yang ketiga, akhlak itu hanya untuk muamalah umum, bukan ukuran menuntut ilmu. Salah, justru menuntut ilmu lebih dituntut untuk melampiaskan akhlak yang lebih baik karena yang membawa agama. Kalau sudah membantah bid'ah, tidak perlu lagi menjaga bahasa. Ini juga salah. Membantah kesalahan boleh, bahkan kadang wajib, tetapi tetap harus di atas ilmu, keadilan, dan adab. Lalu yang kelima, akhlak yang baik itu cukup dengan ramah dan murah senyum, juga tidak cukup. Akhlak mulia harus lebih luas, jujur, amanah, sabar, adil, tawadu, menahan amarah, menyelesaikan, menempatkan sesuatu sesuai syariat. Lalu pada bagian yang ke-10, memahami realita yang terjadi di masyarakat terkait pembahasan bab ini. Fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah meningkatnya semangat belajar agama tetapi tidak diiringi dengan pembinaan akhlak. Sebab-sebabnya, pertama, sebagian orang fokus pada materi ilmu tetapi kurang pembinaan jiwa. Kedua, budaya debat membuat orang lebih suka menang debat daripada beradab. Ketiga, media sosial mendorong respon cepat bukan respon matang. Lalu keempat, sebagian masyarakat lebih menghargai gaya bicara daripada akhlak yang tenang. Kelima, pembahasan tentang adab sering dianggap sekunder, padahal justru sangat mendasar. Dampaknya terhadap umat. Dampaknya penuntut ilmu menjadi mudah berselisih, dakwah terlihat keras dan kering, masyarakat awam takut dan terjerumus, kebenaran yang di bawah kehilangan keindahan penampilannya. Dan sebagian orang menyangka bahwa agama identik dengan ketegangan serta kasar dalam bermuamalah. Padahal yang salah bukan agama, tapi cara sebagian orang membawanya, individunya. Sikap seorang muslim terhadap masalah ini. Ini sikap yang harus kita lakukan. Sikap benar harus dijelaskan. Pertama, seorang muslim harus meyakini bahwa akhlak mulia adalah bagian dari agama, bukan tambahan luar agama. Kedua, menuntut ilmu harus menjadikan adab akhlak sebagai target perbaikan utama, bukan hanya menambah pengetahuan. Ketiga, ia harus mengukur dirinya apakah ilmunya membuatnya lisannya lebih terjaga, hatinya lebih tawaduk, dan sikapnya kepada apakah lebih santun. Lalu yang keempat, ia harus membedakan antara ketegasan syar'i dan kekasaran hawa nafsu. Kelima, ia harus meneladani Rasulullah SAW yang merupakan manusia paling mulia dalam akhlak yang paling bagus, tegas dalam kebenaran.
Yang keenam, ia harus memiliki jalan dakwah yang luas, tegas dalam prinsip, tetapi beradab dalam penyampaian, jelas dalam hukum, tetapi tidak zalim dalam sikap. Kesimpulannya, seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Jangan itulah salah satu tanda paling nyata bahwa ilmunya benar-benar memberi manfaat. Lalu kita lanjutkan bagian 12, ringkasan pelajaran bab ini. Akhlak mulia adalah bagian dari penting dari setiap hiasan penuntut ilmu. Ilmu yang benar harus memperbaiki diri, lisan, dan perilaku. Rasulullah SAW adalah teladan tertinggi dan akhlak yang paling agung. Kelembutan, tawaduk, kejujuran, bersabar, menjaga lisan adalah bagian dari akhlak penuntut ilmu. Lalu yang kelima, ketegasan syar'i tidak sama dengan kekerasan hawa nafsu. Satu fitnah zaman ini adalah membawa ilmu tanpa adab dan akhlak yang mulia. Akhlak buruk dari penuntut ilmu bisa menjadi penghalang manusia dari kebenaran. Lalu evaluasi pemahaman terkait bab ini. Satu, mengapa penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan akhlak mulia? Jawabannya karena ilmu akhlak mulia adalah bukti nyata bahwa ilmu memberi manfaat dan memberi bentuk pembawanya. Yang kedua, apa dalil yang menunjukkan akhlak agungnya Rasulullah? Jawabannya adalah Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar berada di atas semua akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Apa bahaya sikap keras kasar dalam membawa ilmu? Jawaban bisa membuat manusia lari dari kebenaran menjadi fitnah dan begitu dan menunjukkan kekurangan adab. Lalu yang keempat, apakah akhlak mulia berarti meninggalkan ketegasan? Tidak. Ini perlu dipahami. Akhlak mulia berarti tegas sesuai syariat, tetapi tanpa zalim, tanpa sombong, tanpa kasar. Lalu selanjutnya, apa hubungan antara iman dan akhlak? Jawabannya semakin sempurna iman seseorang, semakin tinggi akhlaknya, semakin dalam hadisnya. Semakin sempurna iman seseorang, semakin baik akhlaknya, dan sebagian mana dalam hadis. Apa tanda bahwa ilmu belum memberi pengaruh besar? Jawabannya, bila seorang bertambah pengetahuannya tapi lisannya tak buruk, sombong, mudah marah, meremehkan orang. Kenapa kalau untuk ilmu berdampak besar pada masyarakat? Jawabannya karena masyarakat menilai agama bukan dari perilaku orang yang membawanya. Yang ke-8, apakah membantah penyimpang boleh? Yang ke-8, apakah membantah penyimpang boleh? Ya, boleh. Dan kadang wajib, tetapi harus dengan ilmu, keadilan, dan adab syar'i. Lalu kita lanjutkan bagian 9, apa kesalahan yang sering terjadi di zaman ini terkait sama akhlak penuntut ilmu? Jawabannya, meremehkan adat, menganggap kasar itu tegas, dan membawa ilmu dengan kewajiban, dan membawa ilmu dengan hawa nafsu. Jawabannya adalah meremehkan adab, menganggap kasar itu tegas, dan membawa ilmu dengan cara hawa nafsu, mendahulukan hawa nafsunya. Apa kesimpulan besar dari bab ini? Jawabannya adalah penuntut ilmu wajib menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, karena ilmu yang benar harus tampak pengaruhnya pada perilakunya. Ini apa kesimpulannya dari pembahasan bab ini. Lalu kita lanjutkan pembahasannya pada bagian yang terakhir, yaitu nasihat dan penutup serta doa bagi untuk kita semua, nasihat untuk saya pribadi juga untuk yang para penonton. Wahai penuntut ilmu, jangan biarkan ilmumu menjadi hanya terdengar seperti lisan tapi tidak pernah merubah terlihat pada akhlakmu. Jangan sibuk mempindah kata-katamu sementara jiwamu dibiarkan kasar. Jangan sampai merasa cukup dengan banyaknya dalil kalaupun manusia sekitarmu tidak pernah merasakan kejujuran, kelembutan, amanah darimu. Ingatlah, ilmu yang benar harus membuatmu lebih santun. Ingat ya, ilmu yang benar harus membuatmu lebih santun, lebih jujur, lebih tawadhu, lebih sabar, lebih takut kepada Allah SWT. Kalau ilmu justru membuatmu mudah remehkan, mudah marah, sulit menerima nasihat, dan senang menjatuhkan orang lain, maka duduklah sejenak, periksa lagi jalanmu, periksa lagi hatimu. Hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia, karena itu termasuk warisan paling indah dari Rasulullah SAW. Dan ketahuilah, manusia bisa lupa ucapanmu, tetapi mereka sangat ingat bagaimana akhlakmu. Semoga Allah SWT menghiasi hati kita dengan iman,
menghiasi lisan kita dengan kejujuran, menghiasi perilaku kita dengan akhlak mulia, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai sebab kita semakin dekat kepadanya. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami ini sebagaimana Engkau telah memperbaiki penciptaan kami. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang lembut, lisan yang terjaga, dan Engkau cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Jadi dalam penyampaian ini, jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu dari kelemahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada video-video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.